Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Nah, yes. Kalian semangat banget ya hari ini ya. Iya. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu mau tanya nih. Siapa di sini yang pengen menjadi pengusaha? Aku Pasti semuanya pengen banget kan jadi pengusaha? Iya. Nah, sebelum kita memulai usaha, pastikan dulu nih kondisi usaha seperti apa nanti kita mau jalaninnya. Nah, maka dari itu, kita hari ini membahas mengenai materi analisis SWOT. Analisis SWOT. Nah, analisis SWOT itu adalah metode yang digunakan untuk menganalisis kondisi suatu usaha. Tolong perhatikan anak-anak ya, ini karena materinya sangat penting untuk kalian semua. Nah, sebelum kita mulai usaha, pastikan dulu kondisi usaha kita seperti apa. Jadi, hari ini kita membahas analisis SWOT. Selanjutnya itu ada unsur-unsur analisis SWOT. SWOT. Bentar. PowerPoint-nya sudah Ibu bagikan ya di HP. Bisa dibuka HP-nya kok. Dibaca dulu ya. Ibu minta ini dong bacain yang nomor 1 itu. Siapa ya? Boleh ya? Nomor 1 ada strength atau kekuatan. Boleh lanjut aja nggak apa-apa. Kekuatan itu adalah kelebihan yang dimiliki suatu usaha dibandingkan dengan usaha lain. Contohnya itu ada produk berkualitas, harganya yang terjangkau, dan pelayanan yang baik. Nah, jadi strength itu adalah kekuatan dari usaha itu sendiri, seperti pengusahanya. Kalau misalkan kita harus siap dulu sebagai pengusaha, kita harus siap. Itu termasuk dalam kekuatan. Ya, modal juga termasuk dalam kekuatan usaha. Selanjutnya nomor 2, siapa yang membaca? Ya. Lanjut Mira. Jadi kelemahan adalah kekurangan yang dimiliki usaha dan dapat membuat perkembangannya. Itu modal yang terbatas dan juga kurangnya promosi. Ya, benar banget. Weakness itu adalah faktor dari dalam atau internal usaha. Kalau misalkan lokasinya kurang strategis juga akan mempengaruhi usaha kita juga kan. Jadi kita harus juga menganalisisnya. Selanjutnya yang nomor 3. Siapa yang membaca? Fergina, silakan. Yang ketiga yaitu opportunities. Apa ya? Atau peluang. Ya. Lanjut Fergina. Peluang adalah kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha. Benar, opportunities itu adalah peluang. Peluang itu adalah kondisi suatu usaha. Misalkan kalau misalkan lagi ada tren gitu kan, itu kita bisa memanfaatkan peluang tersebut. Selanjutnya, terakhir, ya. Threats, ya boleh threats sama kok. Atau ancaman. Ya. Ancaman adalah faktor dari luar yang dapat menghambat perkembangan usaha. Contohnya seperti banyak pesaing, harga bahan baku naik, dan juga perubahan tren pasar. Iya, benar banget. Jadi threats itu adalah ancaman dari faktor luar. Misalkan kayak banyaknya pesaing, terus harga pasar juga bisa berubah, itu bakalan jadi ancaman buat usaha kita sendiri. Nah, jadi anak-anak udah paham untuk materi analisis SWOT ini? Paham, Bu. Bentar ya.
Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, menurut kalian dari ini strength sama weakness itu faktor dari luar atau faktor dari dalam? Nah, benar banget, kalian udah pinter banget ya. Jadi strength dan weakness itu faktor dari dalam perusahaan itu sendiri. Jadi strength dan weakness itu adalah kondisi pasar kita seperti yang Ibu sebutkan tadi, seperti modal atau lokasinya yang strategis, itu adalah strength dan weakness. Sedangkan opportunities dan threats itu berasal dari luar. Nah, benar banget. Opportunities dan threats itu berasal dari luar karena itu yang akan menjadi apa ya? hambatan usaha kita. Tuh. Kalian udah semangat gini, kita ice breaking lagi nggak sih? Ice breaking dulu yuk. Berdiri. Nah, nama gamesnya itu perhatikan perintahnya. Perintahnya adalah Ibu bilang. Nah, paham kan? Ya. Ibu bilang kalian pegang kepala. Ibu bilang kalian pegang tangan. Pegang kaki. Risma nggak fokus nih ya. Perhatikan ininya ya, perintahnya. Ibu bilang pegang hidung. Lia juga nggak fokus ya ternyata ya. Ibu bilang pegang telinga. Ibu mau kalian tepuk tangan semua. Ya, silakan duduk. Sekarang kita buat kelompok ya. Bikin 3 kelompok nih, 2-2 ya. Ya. Jadi tugasnya itu adalah kalian menganalisis usaha kalian sendiri, bebas usaha apa aja. Dianalisis menggunakan analisis SWOT ini ya. Kalau ada yang susah bisa ditanyakan ke Ibu. Silakan. Mau usaha apa ini? Jualan mochi, Bu. Wih. Mau jualan apa? Kita jualan es buah. Wow. Enak tuh, segar-segar. Ini Mira jualan apa ini sama Vergina? Masa Dimas? Udah selesai semua belum? Oh boleh Mira, silakan. Jangan lama-lama ya Mira. Udah selesai belum? Udah selesai belum? Oke, perwakilan ya. Satu orang aja yang maju. Masing-masing kelompok. Kelompok 1 boleh? Ya boleh, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kita. Analisis SWOT-nya, saya dan teman saya ingin membuka usaha es buah. Terus strength atau kekuatannya, es buah memiliki rasa yang segar dan disukai banyak orang, terutama saat cuaca panas. Harga jualnya juga terjangkau dan bahan-bahannya mudah ditemukan di pasar, sehingga mudah untuk dijalankan. Terus yang kedua ada weakness atau kelemahan. Kelemahannya itu bahan yang digunakan mudah layu karena buah kan, jadi nggak bisa disimpan lama-lama, harus cepat-cepat buat dijual. Selain itu, usaha ini membutuhkan es batu dan penyimpanan yang baik agar kualitas produk tetap terjaga. Yang ketiga ada Opportunities. atau peluang. Jadi peluangnya banyak orang yang menyukai minuman segar, terutama di lingkungan sekolah atau tempat ramai. Usaha ini juga dapat dikembangkan dengan berbagai topik dan varietas lainnya. Yang ketiga ada threats atau ancaman. Ancaman itu banyak penjual minuman lain yang menawarkan produk serupa. Selain itu, saat
Saat musim hujan, jumlah pembeli biasanya menurun. Iya, baik. Terima kasih kelompok 1, tepuk tangan. Nah, jadi kelompok 1 itu buat es buah ya, bikin es buah. Apalagi cuacanya cocok banget di panas-panas, itu udah bagus banget ya. Kita kita juga harus memperhatikan peluang sama ancaman juga ya, kalau misalkan mau berjualan itu. Selanjutnya kelompok 2, boleh silakan. Kita di kelompok Assalamualaikum. dua. Oh, maaf. Ya nggak apa-apa. Salah. Nggak usah. Udah kenal semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 habis berdiskusi analisis SWOT. Ya. Nah, kita akan menjual dimsum ini, apa namanya? Dimsum rebus. Yang pertama yaitu stretch. Maaf ya teman-teman. Nggak apa-apa. Buatan dimsum memiliki rasa yang enak dan banyak varian isi sehingga menarik minat pembeli. Produk ini cocok dijual sebagai makanan ringan maupun makanan utama. Yang kedua yaitu weakness Ya. atau kelemahan. Dimsum membutuhkan alat pengukus dan menyimpan yang baik agar kualitasnya tetap terjaga. Selain itu, modal awal untuk bahan cukup besar. Yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Dimsum sedang populer di kalangan masyarakat dan banyak diminati berbagai usia. Penjualannya juga dapat dilakukan secara online maupun offline. Yang keempat yaitu threat atau ancaman. Assalamualaikum Waalaikumsalam, Mila. Silakan duduk, Mira. Penanganan usaha dimsum cukup banyak karena banyak penjual menawarkan harga murah. Selain itu, konsumen mudah berpindah ke produk lain yang lebih menarik. Terima kasih semuanya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2 ini mau jualan dimsum. Siapa sih di sini yang nggak suka dimsum? Pasti suka semua nggak sih? Iya. Makanan enak. Bagus banget ya kelompok 2. Selanjutnya terakhir ya? Iya. Kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Di sini kami akan membuka usaha mochi. Kita lihat di analisis SWOT-nya. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Di sini tuh mochi ini memiliki tekstur unik dan rasa manis yang disukai banyak orang. Produk ini juga dapat dibuat dengan beberapa varian rasa dan tampilan yang lebih menarik. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Mochi memiliki daya tahan yang tidak terlalu lama sehingga harus cepat dijual. Pembuatan mochi juga membutuhkan ketelitian agar hasilnya bagus. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Banyak masyarakat tertarik mencoba makanan unik dengan berbagai rasa baru. Mochi juga mudah dipromosikan melalui media sosial. Selanjutnya ada trend atau ancaman. Banyak produk makanan manis lainnya yang menjadi pesaing. Selain itu, tren makanan juga cepat berubah. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi, kelompok 3 ini mau usaha mochi. Lagi viral-viralnya ini apa ya? Mochi Dubai. Cumi-cumi. Kalian udah pernah coba kah? Belum. Mahal ya? Iya. Jadi kalian semua udah memahami materi ini semua ya? Sudah. Jadi kesimpulan materi hari ini, seperti yang kita pelajari, yaitu unsur-unsur analisis SWOT. Ayo bisa disebutkan. Yang pertama ada Nah, jadi kalian udah tahu kan sebelum kita memulai usaha itu kita harus memahami dulu atau menganalisis SWOT ini. Ya. Materi hari ini sudah selesai, Ibu cukupkan untuk hari ini. Oh iya, presensi nanti WA aja ya. Siapa aja yang nggak hadir. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.